Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur pembangun puisi. Tujuan kita pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak mampu menganalisis unsur pembangun dalam puisi, sehingga anak-anak nanti bisa menulis puisi menurut unsur-unsur pembangunnya. Apa saja sih unsur-unsur pembangunnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita masuk ke materi unsur pembangun puisi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu puisi? Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan seseorang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kesedihan, kegelisahan, dan pengagungan. Unsur pembangun puisi terdiri dari dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam batang tubuh karya sastra atau di dalam puisi itu sendiri. Unsur intrinsik memiliki dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri dari diksi, imaji, bahasa figuratif, kata konkret, tipografi, dan yang terakhir, rima dan irama. Lalu apa sih yang dimaksud dengan struktur batin? Struktur batin adalah struktur yang tidak terlihat atau tidak tampak dalam unsur-unsur pembangunnya. Terdiri dari tema, nada, perasaan, dan amanat. Struktur fisik meliputi diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Kemudian ada imaji atau pencitraan. Imaji adalah susunan kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair sehingga membuat pembaca seolah-olah akan ikut melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Selanjutnya yaitu ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif disebut juga dengan majas. Bahasa figuratif adalah bahasa kias yang digunakan untuk menimbulkan efek konotasi terhadap puisi yang membuat puisi itu lebih menjadi kaya makna. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bisa ditangkap oleh indera dan memunculkan imajinasi pembaca. Kemudian ada tipografi atau perwajahan puisi, yaitu bentuk tatanan dalam penulisan puisi, seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, rata kanan kiri, penulisan yang tidak teratur, dan sebagainya. Kemudian ada rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi atau persamaan bunyi pada puisi. Rima disebut juga dengan sajak. Yang terakhir ada ritma atau irama. Ritma juga sama ya. Ritma adalah bentuk pengulangan bunyi meliputi kata, frasa, atau kalimat dengan tujuan memperindah puisi. Selanjutnya yaitu ada struktur batin. Yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan penyair kepada puisi. Selanjutnya ada nada.
Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Nada juga berkaitan dengan tema dan rasa. Kemudian, rasa. Ketika kita menulis puisi, seorang penyair akan mengangkat satu tema dan pokok permasalahannya. Jadi, rasa atau feel adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahannya dalam puisi yang telah dibuat. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan inti yang disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi. Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, itulah tadi unsur-unsur pembangun dalam sebuah puisi. Biasanya dalam menulis sebuah puisi, biasanya menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang dipenuhi dengan banyaknya dinamika yang membuat hidup menjadi lebih berwarna. Orang yang pandai membuat puisi bisa banyak memiliki inspirasi atas kehidupan sehari-hari yang kita lalui dan digunakan untuk menjadi sebuah karya. Saya harap anak-anak bisa menganalisis unsur-unsur pembangun dalam puisi sehingga bisa menulis puisi menurut unsur-unsur pembangun. Baik, jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.